Thales adalah seorang filsuf yang lahir di kota Miletus. Miletus sendiri merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Ia adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Situasi Miletus yang makmur memungkinkan orang-orang di sana untuk mengisi waktu dengan berdiskusi dan berpikir tentang segala sesuatu. Hal itu merupakan awal dari kegiatan berfilsafat, sehingga tidak mengherankan bahwa filsuf Yunani pertama lahir di tempat ini. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar dari segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap, dan tidak dapat terbinasakan. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Argumentasi Thales mengenai pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana makhluk hidup itu juga memerlukan air untuk hidup. Selain air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk, padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang. Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikiran Thales terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Karena itulah, Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam. Anaximandros adalah seorang filsuf yang lahir sekitar tahun 610 sebelum Masehi. Ia merupakan murid dari Thales. Seperti Thales, dirinya dan Anaximenes tergolong sebagai filsuf-filsuf dari Miletus yang menjadi perintis filsafat barat. Anaximandros bahwa prinsip dasar dari segala sesuatu adalah to apeiron. To apeiron berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan a dan peras yang berarti tanpa batas. Ia merupakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar dari segala sesuatu. Ia bersifat abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah berasal dari segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya. Sebagai unsur-unsur yang berlawanan, yang panas dan yang dingin, yang kering dan yang basah, malam dan terang. Kemudian pada prinsip ini, juga semua pada akhirnya akan kembali. Dengan prinsip to apeiron, ia membangun pandangan tentang alam semesta. Anaximandros adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berbentuk prosa. Akan tetapi, dari tulisan Anaximandros, hanya satu fragmen yang masih tersimpan hingga kini. Anaximenes adalah seorang filsuf yang berasal dari kota Miletus. Sama seperti Thales dan Anaximandros, ia hidup sezaman dengan kedua filsuf tersebut, kendati ia lebih muda dari Anaximandros. Ia adalah murid, teman, dan pengganti Anaximandros. Salah satu kesulitan untuk menerima filsafat Anaximandros tentang to apeiron yang metafisik adalah bagaimana menjelaskan hubungan saling memengaruhi yang metafisik dengan yang fisik. Karena itulah, Anaximenes tidak lagi melihat sesuatu yang metafisik sebagai prinsip dasar dari segala sesuatu, melainkan pada zat yang bersifat fisik, yakni udara. Tidak seperti air yang tidak terdapat di api, pemikiran Thales, udara merupakan zat yang terdapat di dalam semua hal, baik air, api, manusia, maupun segala sesuatu. Karena itu, Anaximenes berpendapat bahwa udara adalah prinsip dasar dari segala sesuatu. Parmenides adalah seorang filsuf dari kota Elea, Italia Selatan. Gagasannya dikenal sebagai monisme, yaitu pandangan yang mengasumsikan bahwa segala hal itu hakikatnya satu. Yang dimaksud hakikat di sini ialah esensi terdalam dari sesuatu. Keberagaman itu sesungguhnya semu. Segala sesuatu itu hakikatnya sebenarnya satu atau sama. Monisme dalam sejarah pernah melahirkan dua kutub besar pemikiran, yaitu materialisme dan idealisme. Herakleitos adalah seorang filsuf Yunani.
yang berasal dari Efesus di Asia Kecil. Ia hidup di sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Pemikirannya yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurutnya, tidak ada satupun di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang benar-benar ada. Semuanya berada di dalam proses menjadi. Herakleitos diketahui menulis satu buku, tetapi telah hilang. Yang tersimpan hingga kini hanya 130 fragmen, yang terdiri dari pepatah-pepatah pendek yang seringkali tidak jelas artinya. Pemikiran filsafatnya memang tidak mudah dimengerti, sehingga ia dijuluki si gelap.